Seperti pada setiap kegiatan upacara adat, selalu didahului dengan petatah petitih yang disebut mamulangkan kato. Ini adalah tempat makan raja di alam Surambi Sungai Pagu yang disebut jamba. Dalam ungkapan adat disebut, rajo makan bajamba surang. Kami pulangkan ke Bakian Kudatuat. Kalau mencari hidangan daripada mana bapak kita, dari bawah lalu kau dari bawah lalu kau jong, dari jong lah melimpah ke ruang tengah. Kadang-kadang medok Pak Jo kemudi, kadang-kadang ada Pak Jo pangkat, selap pangkat, kerajaan jong ke pangkat. Falsafah hidup orang Minang adalah alam takambang jadi guru. Falsafah hidup ini menjadi landasan utama pendidikan alamiah dan rasional dan menolak pendidikan mistik dan irasional. Semua ketentuan adat Minang yang terhimpun dalam petatah petitih adalah suatu yang rasional. Di lingkungan masyarakat Minangkabau, alam Surambi Sungai Pagu itu terkenal sebagai Serambi Alam Minangkabau dan juga disebut sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang. Dan di sini kita melihat sebetulnya banyak sekali kekayaan baik yang sudah dipelajari maupun yang harus digali lebih lanjut dalam kajian-kajian tentang kebudayaan Minangkabau. Karena pasti ada hubungan antara Pagaruyung, daerah di Dare dengan daerah ini. Saya kira banyak sekali yang harus dipelajari dan juga dari sini banyak kekayaan nilai-nilai budaya baik yang sifatnya untuk kehidupan rumah tangga, bagaimana hubungan antara keluarga, tapi juga kepemimpinan yang menggambarkan keadilan, kebersamaan, kasih sayang, semua ada di dalam nilai-nilai budaya yang terukir di dalam rumah-rumah adat dan bentuk-bentuk rumah adat. Jadi ada kebudayaan yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, itu sama-sama perlu digali karena merupakan satu kesatuan. Disinilah kekayaan alam Minangkabau tergambar. Unsur budaya yang universal dan sekaligus menjadi isi dari semua kebudayaan di dunia meliputi sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi peralatan. Ketujuh unsur kebudayaan itu mencakup seluruh kebudayaan manusia dimanapun juga yang akhirnya menentukan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Di alam Surambi Sungai Pagu, dipastikan nyaris memenuhi ketujuh unsur budaya itu kecuali satu, yaitu sistem religi. Dalam hal ini, masyarakat menganut satu agama, yaitu Islam. Sistem pengetahuan yang bertumpu pada ajaran alam takambang jadi guru telah menjadi alasan utama bagi pendidikan, sehingga mendorong ke arah kebudayaan yang serasi secara alami dan sadar lingkungan. Hampir dalam setiap pertemuan, penghargaan kepada tamu biasanya tercermin dalam penyambutan dengan kapur sirih. Adat Minangkabau sudah lama ada sebelum agama Islam masuk di Minangkabau. Adat Minangkabau sudah berusia sekitar 5.000 tahun. Masyarakat adat Minang mempunyai bahasa sendiri yang menjadi alat komunikasi yang sangat efektif di antara nagari-nagari di Minangkabau. Kesatuan bahasa ini sangat memungkinkan adanya mobilitas penduduk antara nagari satu dengan nagari lain, sehingga tercipta kerukunan dan persaudaraan. Ini merupakan senjata ampuh untuk terciptanya kerukunan dan persaudaraan sesama orang Minang.
Islam masuk Minangkabau pada abad ke-7 melalui rantau Minangkabau Timur, yaitu daerah aliran Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri, lembah aliran Sungai Batanghari, dan Sungai Dareh. Islam dibawa oleh saudagar-saudagar Arab yang bertindak sebagai mubalih. Gelombang pertama berlangsung tahun 670 sampai 730 Masehi. Pada abad ke-13 sampai abad 16 kembali berkembang pada saat kerajaan Samudra Pasai. Kemudian pada zaman kerajaan Pagaruyung Minangkabau tahun 1580. Pada masa Sultan Ahmad Syah abad 17, pemerintahan bercorak desentralisasi berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang lazim disebut Tungku Nan Tigo Sajarangan. Ada 3 orang raja yang berkuasa, yaitu Raja Adat sebagai pemegang adat di Buo, pemegang adat dan Limbago, Raja Ibadah di Sumpur Kudus, penegak hukum titah Allah, dan Raja Alam di Pagaruyung, koordinator adat dan ibadat. Alam Surambi Sungai Pagu bagaikan etalase yang menggambarkan alam Minangkabau secara utuh, meliputi sejarah, struktur sosial, pemerintahan adat, tatanan wilayah adat, dan bangunan adat. Masjid dengan model Bodhi Caniago. Masjid tua ini diberi nama Masjid 60 Kurang Aso atau 59, yaitu jumlah tiang yang terdapat pada masjid melambangkan jumlah penghulu Indo atau Nini, penduduk alam Surambi Sungai Pagu. Atap masjid memiliki 3 tingkatan yang bermakna. Tingkatan penghulu adat yang ada di Sungai Pagu yaitu Pucuk Adat atau Raja Nan Barampe, Induk Parui, dan Anak Parui. Lantai masjid juga terdapat 3 tingkat, melambangkan tingkatan ajaran agama Islam, yaitu syariat, hakikat, dan ma'rifat. Ukuran panjang, lebar, dan jumlah jendela melambangkan rakaat sholat dalam sehari semalam. Tonggak utama atau macu mempunyai ciri yang berbeda dengan kayu penyangga lainnya. Konon dipercaya bahwa barang siapa bisa memeluk batang penyangga utama ini, cita-citanya akan terkabul. Masjid Raya Koto Baru ini mempunyai ciri yang agak berbeda. Letaknya terdapat di Nagari Koto Baru, sebelah selatan kota Muara Labuh. Masjid ini modelnya berbeda dengan Masjid 60 Kurang Aso, yaitu model Masjid Koto Piliang. 2 masjid yang terdapat di alam Surambi Sungai Pagu melambangkan 2 aliran kelarasan, yaitu Koto Piliang dan Bodhi Caniago. Rumah gadang merupakan hasil budaya yang cukup membanggakan. Berbagai ornamen dengan warna-warna cerah menjadi salah satu ciri bangunan Minang dan memberi nuansa khas penuh makna. Ragam ukir yang terdapat di rumah gadang di alam Surambi Sungai Pagu mempunyai ciri khas tersendiri. Sedangkan ukiran utamanya adalah motif ukiran Kalua Paku Kacang Balimbiang yang diungkapkan dalam pepatah adat, ukiran urang Saruaso buatan tukang balai Salasa Sonsong Runi Sungai Pagu, baitu curih nan didanga, yang berarti anak dipangku, kamanakan dibimbing, sama di bawah keduanya.
Peralatan yang terdapat di rumah gadang daulat yang di Pertuan Rajo Alam Surambi Sungai Pagu seperti mahkota yang disebut Ike, payung panji alam Surambi Sungai Pagu yang berwarna oranye atau pinang masak adalah